Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan video lab MKL. Nah, untuk sesi ketiga ini, kita akan membahas mengenai interest rate dan stock valuation. Kalau minggu kemarin kita udah bahas mengenai bonds, nah sekarang kita akan bahas tentang salah satu instrumen investasi lainnya, yaitu saham, atau di sini namanya stock. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya atau ke stock valuation itu sendiri, nah kita mungkin akan mulai dengan konsepnya. Sebenarnya apa sih saham itu? Saham itu merupakan surat berharga yang menjadi tanda kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Nah, kalau misalkan kita belanja, misalkan beli buku atau beli peralatan rumah tangga, itu kan kita pasti dapat faktur atau struknya ya, sebagai tanda kalau kita udah beli barang itu. Nah, kalau zaman dulu, kalau misalkan kalian beli perusahaan, kalian itu dapatnya berbentuk surat berharga yang dinamakan saham. Nah, persentase kepemilikan perusahaan biasanya dinyatakan dengan banyaknya jumlah lembar saham yang dimiliki individu atau kelompok tertentu. Nah, walaupun sekarang sudah eranya digital, tapi tetap satuannya dinyatakan dalam jumlah lembar saham. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu minimal belinya 1 lot atau 100 lembar. Nah, semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula hak dan suara individu atau kelompok dalam perusahaan. Misalnya haknya itu dalam bentuk hak suara dalam RUPS, hak penerimaan dividen, dan sebagainya. Nah, saham sendiri itu secara umum dibagi menjadi 2, yaitu preferred stock sama common stock. Nah, preferred stock ini memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri tersendiri, yaitu tingkat harga dan tingkat dividen tetap nih. Jadi kalian dari awal beli saham itu sampai kalian misalkan mau redeem atau mau jual, itu tetap tuh harga dan tingkat dividennya. Dan pembayaran dividen dalam preferred stock ini diprioritaskan nih ketimbang common stock. Lalu yang terakhir, yang paling penting nih, tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi gak bisa nih, misalkan dalam pemilihan CEO, pemilihan komisaris, nah ini yang pemegang preferred stock ini gak bisa andil ya. Nah, untuk yang kedua, yaitu common stock. Tingkat harga ditentukan dari pergerakan pasar. Jadi kalau kalian misalkan lihat di aplikasi sekuritas, itu harganya naik turun. Karena kenapa? Karena harganya itu ditentukan dari permintaan dan penawaran di pasar. Dan jumlah dividen bisa berubah-ubah nih, tergantung dari tingkat pendapatan perusahaan tiap tahunnya, tergantung dari dividen payout ratio yang ditentukan dalam RUPS. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, memiliki hak suara dalam RUPS. Jadi bisa tuh memberikan suara walaupun cuman punya 1 lot, itu tetap bisa memberikan suara dalam RUPS. Nah, kita sekarang masuk ke stock valuation. Nah, sebenarnya itu stock valuation adalah metode untuk membandingkan fair value dengan market value dengan tujuan supaya kita untung gitu. Misalnya nih, kan kalau common stock, seperti yang saya bilang tadi, harganya itu ditentukan dari pergerakan pasar, hukum permintaan dan penawaran. Maka dari itu kadang-kadang, kalau misalkan saham banyak yang beli, otomatis harganya naik. Padahal nilai fair value atau nilai wajar dari saham itu sendiri, itu sebenarnya nggak nyampe. Misalkan harga sahamnya, saham A gitu, 8.000. Tapi ternyata setelah kita hitung, nilai intrinsiknya atau nilai wajarnya cuma 5.000. Nah, itu kan kita akan rugi kalau misalkan beli. Nah, itulah gunanya stock valuation. Kenapa? Supaya kita bisa menentukan apakah sebuah saham ini layak dibeli atau enggak. Apakah kita akan untung atau enggak ketika kita beli saham itu. Nah, untuk metode yang kita gunakan sendiri untuk di MKL dan Lab MKL nih, kita gunainnya metode DDM atau Dividend Discount Model, yang terdiri dari Zero Growth Model, Constant Growth Model, dan Variable Growth Model. Sebenarnya masih banyak metode-metode lain seperti Discounted Cash Flow, Sum of the Part, dan lain-lain. Tapi untuk di matkul ini, kita gunain DDM ini. Nah, kita masuk ke model yang pertama, yaitu Zero Growth Model. Nah, jumlah dividen diasumsikan tetap, sehingga tidak ada pertumbuhan dividen tiap tahunnya. Jadi, hampir mirip dengan preferred stock ya. Jadi, dividennya tetap terus sampai akhir. Nah, untuk rumusnya sendiri, PO ini adalah nilai wajar saham.
PO sama dengan D1 dibagi dengan RS. D1 itu adalah annual dividend yang tetap tadi, dibagikan dengan required return atau return yang diharapkan oleh si investor saham ini. Lalu, yang kedua adalah constant growth model. Tingkat pengembalian dividen diasumsikan bertumbuh dengan persentase yang konstan setiap tahunnya. Misalkan, si direksi menetapkan bahwa untuk pemberian dividen tiap tahun meningkat sebesar 5%. Nah, itu konstan tuh, 5% terus sampai infinite. Nah, untuk rumusnya sendiri, PO sama dengan D1 dibagi RS min G. Sedangkan D1-nya sendiri, karena dia bertumbuh, nah itu harus dikalikan dengan 1 plus G. Jadi D0 dikali 1 plus G. Nah, ini yang cukup rumit, variable growth model. Nah, tingkat pengembalian dividen diasumsikan bertumbuh dengan persentase yang berbeda-beda tiap tahunnya. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah sigma dari D0 dikali 1 plus G pangkat T dibagi 1 plus RS pangkat T ditambah 1 per 1 plus RS pangkat N dikali DN plus 1 dibagi RS min G2. Nah, cukup panjang ya. Tapi sebenarnya, kalau kita perhatikan, ini rumus dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, nih yang di bagian kiri ini adalah rumus present value dari dividen yang dibagikan. Jadi kita menghitung berapa sih nilai sekarang dari dividen yang akan dibagikan di masa depan. Sedangkan kalau yang di bagian kanan ini, di bagian kanan tanda plus ini adalah nilai present value dari stok itu sendiri, dari saham dibagi dengan required return dikurang growth. Gitu. Jadi sebenarnya cuma dibagi menjadi dua bagian besar aja nih, supaya kalian gampang ingetnya. Mungkin kita masuk ke soal dulu ya, supaya nggak makin bingung. Nah, kita masuk ke problem 1. Stock valuation. Great Pumpkin Farms just paid dividend 3.5 on its stock. And the rate of dividends is expected to be constant 5% per year indefinitely. Investors require a 14% return on the stock for the first 3 years, a 12% return for the next 3 years, and 10% return thereafter. What is the current share price? Nah, mungkin kalau kalian lihat sekilas, ini bisa dilihat mungkin, ada konstan nih. Nah, sebenarnya bukan constant growth ya kita pakainya. Kenapa? Karena walaupun pertumbuhan dividennya konstan, tapi dia required return-nya beda-beda nih. Ada yang pertama 3 tahun pertama 14%, lalu 3 tahun kedua 12%, dan selanjutnya 10%. Nah, maka dari itu kita nggak bisa pakai yang constant growth. Kita harus pakai yang variable growth model. Nah, bisa dilihat ya, ini bagian kiri adalah PV of dividend atau present value of dividendnya. Lalu bagian kanannya ini adalah PV of stocks-nya. Nah, mungkin kita lihat ke perhitungannya. Nah, jadi kita lihat DO-nya tadi diketahui di soal adalah 3,5%. Untuk tingkat growth-nya, 1 plus G-nya, itu sama semua kan? Karena dia konstan, 5%. Nah, jadi kalian caranya adalah, saya saranin sih, kalian ngisi tabel bagian ini dulu. Karena ini kontinuitas, jadi berlanjut gitu ya. Nah, untuk DO-nya diketahui di soal $3,5 kan. Lalu dikali 1,05 jadinya hasilnya 3,68. Nah, untuk DT ini masuk ke DO di tahun kedua. Nah, jadi didapatkan 3,68 dikali 1,05 menjadi $3,86. Dan seterusnya 3,86 dikali 1,05 $4,05. 4,05 masuk ke D0 tahun keempat dikalikan 1,05 menjadi 4,26. Masuk lagi ke DO tahun kelima, dikalikan 1,05, jadi dapatnya 4,47. Lalu masuk ke DO tahun ke-6, 4,47 dikali 1,05, dan hasilnya yang terakhir 4,70. Nah, kalau kalian udah dapat nih DT semuanya, kalian tinggal kaliin dengan PVIF yang kalian udah pelajari di TVOM pertemuan pertama kemarin. Nah, karena beda-beda nih rate-nya, required returns-nya, kalian harus beda-bedain juga nih tiap tahunnya. Misalnya nih, untuk tahun pertama
dia bilang kan 14% ya sampai tahun ketiga. Yaudah, jadi kita PVIF-nya 1 per 1 plus 14%, pangkatnya pangkat 1. Nah, ditemukan PV-nya adalah $3,23. Nah, untuk tahun kedua, masih sama ya, 14%, 1 per 1 plus 14%, pangkat 2. Ditemukanlah $2,97. Lalu untuk tahun ketiga, 1 per 1 plus 14%, pangkat 3. Nah, jadi ketemu $2,73. Nah, untuk tahun keempat nih udah mulai beda kan. Di soal tadi menjadi 12% required return-nya. Jadi, PVIF-nya kita hitung dengan 1 per 1 plus 12% pangkat 4. Dikalikan dengan DT-nya jadinya $2,71. Lalu yang tahun kelima dan keenam sama, 1 per 1 plus 12%, dikalikan dengan DT-nya dan ketemulah hasilnya sekian. Nah, kalau kalian udah ketemu semua PV of dividend-nya, kalian jumlahkan aja. Dan kalau di soal ini hasilnya adalah $16,56. Ini untuk PV of dividend-nya. Ingat kan kalau untuk yang variable growth model ada 2 bagian. Nah, kita tinggal hitung bagian satu lagi, yaitu yang PV of stocks-nya. Nah, rumusnya adalah 1 per 1 plus RS pangkat N dikali DN plus 1 dibagi RS min G2. Tinggal kita masukin aja nih. 1 per 1 plus 10% pangkat 6. Lalu dikalikan dengan 4,7 atau dividen terakhir yang dibagikan dikali 1 plus 5% dibagi 10% min 5%. 10% tadi kan required return yang tahun setelah 12%. Sedangkan 5% itu adalah pertumbuhan dari dividennya. Nah, kalau udah dikali, ketemulah hasilnya $55,71. Nah, untuk fair value-nya sendiri tinggal tambahin aja nih. PV of dividend dikali dengan PV of stocks-nya. Tadi ketemu kan PV of dividend-nya adalah $16,56. Nah, ditambah dengan PV of stocks-nya yang ini adalah 55,71 dan ketemulah hasil 72,27 per share. Nah, kita sekarang coba bahas yang problem 2 ya. Non-constant dividends. Bread Inc. has an odd dividend policy. The company has just paid a dividend of $6 per share and has announced that it will increase the dividend by $4 per share for each of the next 5 years, and then never pay another dividend. If you require an 11% return on the company's stocks, how much will you pay for a share today? Nah, kita tahu nih, untuk dividen awalnya yaitu $6. Sedangkan untuk growth-nya adalah $4 per tahun. Nah, di sini lumayan beda, karena untuk growth-nya bukan persentase, melainkan dalam bentuk uang atau dolar di sini. Dan required return yang kita harapkan adalah 11%. Nah, soal ini cukup tricky sih. Kenapa? Karena mau pakai konstan pun gak bisa, karena dia setelah 5 tahun dia gak akan bayar dividen lagi. Dan untuk variable growth model juga sama, karena dia setelah 5 tahun gak akan bayar dividen apa-apa lagi, jadi gak bisa tuh dihitung yang bagian keduanya, yang PV of stock-nya. Nah, caranya adalah kita pakai yang bagian kiri si variable growth model itu. Kita lihat perhitungannya. Nah, jadi kita hanya perlu mempresent value-kan si dividennya itu yang sampai 5 tahun ke depan. Karena kan setelah 5 tahun dia nggak akan bayar dividen lagi. Nah, jadi kita tinggal bikin tabelnya aja nih. DO-nya atau dividen awalnya kan $6. Nah, growth-nya itu dalam bentuk uang $4 dan DT-nya $10. Nah, kita biasain kerjaan yang bagian kiri dulu ya. Lalu lanjut $10 tumbuh $4 jadi $14, $14 tumbuh $4 jadi $18, $18 tumbuh $4 jadi $22, $22 tumbuh $4 menjadi $26. Dan sedangkan PVIF-nya itu juga sama, semuanya 11%. Jadi nggak berubah kayak soal yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal kalikan aja tuh masing-masing DT dikali dengan PVIF-nya. Untuk tahun pertama berarti $10 dikali 1 per 1 plus 11% pangkat 1. Ketemulah hasil $9,09. Sedangkan untuk tahun kedua, 14% dikali 1 per 1 plus 11% pangkat 2. Untuk tahun ketiga,
Berarti $18 dikali 1 per 1 plus 11% maka 3. Tahun keempat sama $22 dikali 1 per 1 plus 11% maka 4. Dan untuk tahun kelima yang terakhir, $26 dikali 1 per 1 plus 11% pangkat 5. Nah, kalian udah ketemu nih masing-masing dividen di tiap tahunnya, masing-masing PV of dividend tiap tahunnya. Kalau udah kalian ketemu, kalian tinggal tambahin aja. Berarti kalau di sini 9,09 ditambah $11,36 tambah $13,16 ditambah $14,49 ditambah $15,43. Hasilnya 63,53 per share. Nah, sampai sini udah cukup. Karena kalian nggak perlu hitung lagi yang PV of stock-nya. Ya karena tadi seperti yang saya bilang, bahwa perusahaan ini tuh nggak akan bayar dividen apapun setelah 5 tahun. Jadi kalian nggak bisa hitung. Jadi untuk fair value saham perusahaan ini cuman $65,53 aja per share. Gitu. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai interest rate dan stock valuation. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.